Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswandi dan teman saya Muhammad Sedia Gusta. Ya, kami di sini dari kelompok Santo, dari mahasiswa Bina Bangsa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2A. Kita akan membahas tentang arsitektur CPU dan set instruksi. Oke. Nah, apa sih CPU dan apa sih arsitektur CPU? Nice. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Dan apa itu arsitektur CPU? Arsitektur CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah register, ALU, yang disebut arithmetic, dan logic unit, dan control unit. Next. Nah, sekarang ada bagian arsitektur CPU. Yang pertama yaitu register, menyimpan data yang sedang dikerjakan CPU dan memfasilitasi akses cepat ke data. Nah, dari register ini di sini, dari dimulainya dari input, kemudian bisa langsung ke ALU ataupun ke yang control unit. Dari control unit ke register. Register ini terletak di mana? Yaitu di prosesor atau yang disebut dengan CPU. Yang kedua ada ALU. Ada ALU tadi namanya arithmetic and logic unit, di mana ALU ini terletaknya di sini. Nah, ini namanya combinational logic atau bisa disebut juga dengan ALU. ALU ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika, di mana biasanya dia mengurusi namanya penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang ketiga ada control unit, yaitu memberikan arahan, kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Dari control unit ini biasanya di sini, instruksinya dari sini kemudian ke sini. Oke. Untuk yang keempat, 5 dan 6, ini ada clock speed. Biasanya clock speed ini semakin besar hertznya atau megahertznya, semakin cepat juga proses dalam komputer tersebut. Untuk yang kelima yaitu core, untuk menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer. Core ini biasanya ada namanya core speed, sama juga dengan clock speed, di mana kalau semakin besar hertznya semakin kencang juga. Ada yang keenam adalah cache, digunakan untuk memberikan data yang sering diakses oleh CPU, di mana biasanya cache ini memberikan histori yang sering dijelajah oleh CPU tersebut. Yang ketujuh ada heatsink atau fan. Fan itu digunakan untuk menjaga CPU tetap stabil ya. Biasanya fan ini terletak di atasnya CPU dan ada kipas-kipas itu seperti itu, dan ada bus interface unit mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer. Ada set instruksi. Set instruksi. Set instruksi yang bisa disebut instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan, didukung oleh sebuah prosesor. Dan ada design set instruction, ada operating representator berkaitan dengan operasi yang dilakukan. Nah, sama saja dengan kaitannya dengan CPU juga ya. Ada register, ada juga ada data types atau tipe data yang digunakan untuk operasi. Ada addressing atau alamat, ada instruction format, panjang instruksi atau jumlah bit. Bit itu ada banyak, ada sampai, kalau tidak salah ada sampai 100, ada 64 bit, bisa lebih juga. Nah,
jenis-jenis instruksi ada logika, data transfer, konversi, aritmatika, sistem kontrol, transfer of control, addressing modes, instruksi, input atau output. Do you have question? Sebenarnya set instruksi itu dan CPU itu tidak jauh berbeda, mereka itu saling berkaitan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya cukupkan. Jika ada yang salah mungkin bisa ditanyakan kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.